Shalom. Segala puji, hormat, syukur, pengagungan, kemuliaan bagi Allah Bapa Yahweh, Tuhan Elohim, Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudusnya di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Shalom Elohim buat ketiga pribadi yang Esa yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini, yang sudah memakai tubuh casing anak manusia yang diperkenankannya. Shalom Elohim, Bapak Eman Lahagu, Roh Bapak Yahweh. Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Yesus Christ, Pak Aditya Nugrahanto, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus, Imam Mahdi yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang sedang menghakimi dunia pada ketika ini. Shalom Elohim, mempelainya yang indah, elok, cantik, mempesona hatinya di hadapan Bapa Yahweh selaku hamba ilahi, jubir ilahinya yang sangat taat dan setia menyuarakan suara kebenaran di zaman yang baru ini, kerajaan 1000 tahun damai. Rohnya, Roh Alfa dan Omega, berdiam di dalam pribadi casing yang diperlayakan ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, diberkati juga Shalom Elohim bagi semua para mempelainya, para malaikat Tuhan yang sudah memakai tubuh casing manusia yang diperlayakan. Shalom Elohim, para saksi-saksi syurga, para rasul, para nabi-nabinya yang sudah berada di tengah-tengah dunia. Inilah zaman baru, zaman kerajaan 1000 tahun damai. Inilah zaman Antichrist, kerajaan pemerintahan New World Order 666, di mana umat manusia sedang digiring secara perlahan-lahan dan semakin nyata pekerjaan kuasa kegelapan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh karena ini adalah zaman baru, maka kita akan melihat perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak masuk di akal logika. Ketika pada hari ini saya bersekutu dengan Bapa di surga, berdoa, bersyafaat, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah lagi message firman Tuhan yang ingin Engkau nyatakan kepada dunia lewat hamba-Mu yang hina ini? Maka ia menyatakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini dan Roh Kudus memimpin, mengurapi saya untuk mengingat pekerjaan Tuhan yang daripada awal, dari awal mula kejadian, di mana Rohnya mengatakan, mari kita merenungkan sejenak, apakah saja pekerjaan-pekerjaanku yang dahsyat, yang maha dahsyat, yang maha kuasa, karena aku adalah Allah Bapa di surga yang maha tahu katanya. Daripada awal manusia diciptakan, daripada kejadian hingga ke hari ini, kita renungkan apakah saja perkara-perkara yang dilakukan oleh Bapa di surga, yang Dia lakukan itu apakah masuk di akal logika manusia. Hal yang pertama saya merenungkan, di mana Roh Tuhan mengatakan, hal yang pertama, kenapa diletakkan pohon di tengah-tengah Taman Eden? Walhal Allah yang maha tahu, Allah yang tahu benar keadaan manusia pada zaman Adam dan Hawa, ketika hanya baru 2 manusia, sepasang manusia diciptakan. Bapa di surga itu tahu bahwasanya ular itu licik, si ular tua itu licik, dan bahwasanya Tuhan itu maha tahu Hawa itu lemah, dan Dia juga tahu Adam juga mudah terpedaya. Tetapi kenapa Dia menciptakan pohon di tengah-tengah Taman Eden itu? Hal yang kedua, di mana Tuhan mempertanyakan, mengapakah Nabi Nuh pada zamannya ia diperintahkan untuk membina bahtera bukan di tepi laut? Orang secara akal logika hanya menerima bahwasanya sebuah bahtera, sebuah kapal yang besar yang didirikan oleh seseorang hanyalah diguna pakai di laut.
ataupun di danau yang besar. Tetapi Nabi Nuh diperintahkan oleh Bapa di surga untuk membina sebuah bahtera di tempat yang tinggi. Dan pada zaman Nuh, mereka sekeluarga dikatakan gila sinting miring. Ia dikatakan sesat ketika Nabi Nuh sekeluarga cuba untuk menyelamatkan umat manusia, menyebarkan tentang pertobatan pada zamannya. Dan hal yang ketiga, di mana rohnya memimpin hambanya ini untuk melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa Abraham dan juga ibu kepada segala bangsa, kepada banyak bangsa, yaitu Ibu Sarah. Mereka suami istri sudah mendapat janji, yaitu anak perjanjian, memperoleh keturunan daripada rahimnya Sarah sendiri. Tetapi iman dan hati mereka suami istri ini diuji habis-habisan. Kalau kita meneliti cerita firman Tuhan ini, ketaatan mereka diuji, kesabaran mereka diuji, kesabaran di tahap yang paling tinggi sekali. Mereka diuji habis-habisan, Bapak Ibu. Dan kita melihat bagaimana Sarah sebagai seorang wanita, seorang istri yang tidak sabar untuk memiliki ataupun menggendong bayi walaupun bukan daripada rahimnya. Ia lalu mengandalkan akal logikanya. Ia memberikan hambanya Hagar, supaya melalui Hagar ini ia mendapat anak melalui Bapa Abraham. Tetapi apa yang berlaku di dalam ketika ia menanti janji itu, saat mereka suami istri memegang janji itu, Tuhan melihatnya adalah suatu kebenaran di hadapan Tuhan. Maka saat janji itu digenapi dengan cara yang hampir mustahil dan sangat mustahil bagi akal logika manusia, di mana saat janji itu digenapi oleh Tuhan, di mana pada ketika itulah Abraham sudah mengalami mati pucuk dan istrinya Sarah sudah tidak datang haid lagi. Dan saat itulah anak perjanjian itu dimunculkan. Ketika kita merenungkan hal ini, ketika saya merenungkan hal ini, betapa seringnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, di titik terakhir, di batas terakhir kekuatan kita, kemampuan kita, Tuhan menguji kesabaran kita. Tuhan menguji iman kita. Tuhan menguji kasih kita. Apakah kita benar-benar memiliki kasih yang sejati kepada Bapa Yahweh, Suhama Elohim, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu, kita terus melihat bagaimana ketika Abraham dan Sarah telah menerima anak perjanjian itu, tidak cukup sampai di sana iman mereka diuji. Ketika anak telah meningkat remaja, anak itu Bapa suruh untuk menjadi korban sembelihan, menjadi korban bakaran. Apakah tidak cukup kambing domba ternakan Bapa Abraham, sehingga Tuhan mau anak yang tunggal itu, satu-satunya anak, walaupun Tuhan mengatakan keturunan Bapa Abraham, anaknya akan banyak seperti bintang di langit, banyak seperti pasir di laut. Tetapi ternyata ia hanya dapat satu orang anak perjanjian, yaitu anaknya Ishak yang dikasihinya. Namun demikian, ia diperintahkan untuk dipersembahkan menjadi korban sembelihan di hadapan Allah Bapa di surga. Tetapi ketika Abraham diuji, Abraham memilih untuk taat, Abraham memilih untuk melakukan, karena ia mengenal pribadi Allah Bapa di surga yang maha kuasa itu, yang menyediakan segala sesuatu. Yang ia mengimani jika Tuhan sanggup memberi, dia sanggup mengambil, dia juga sanggup untuk memberi kembali, bahkan lebih daripada apa yang diperlukannya, karena pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan sudah diuji dan dia mengenal isi hati
Bapa Yahweh, Bapa pemeliharanya sendiri. Demikianlah anak-anak Tuhan di penutupan zaman ini. Meskipun kita ditantang, meskipun mempelai ilahinya, Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrahanto, Bapak Eman Lahagu, dan semua para saksi-saksi syurga, para mempelainya yang sudah tampil bersaksi di penutupan zaman ini, bahkan pada peringkat akhir ini, meskipun dikatakan sesat, gila, tidak masuk akal, kita tetap berdiri menyatakan kebenaran firman Tuhan karena kita mengimani dan kita telah melihat di dalam dimensi roh dan kebenaran segala pekerjaan Tuhan yang dahsyat, bahkan maha dahsyat, sedang berlangsung pada ketika ini. Ia tidak berhenti pada detik ini, ia tidak berhenti pada detik kemarin, tetapi ia sedang bekerja, ia sedang menggenapi, ia sedang menghakimi, bahkan ia sedang memilih anak-anaknya yang sanggup untuk tampil, mau makan semeja dengan dia, mau memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, sedang berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Karena apa? Karena tanda binatang telah muncul ke dalam dunia ini. Kita sedang berada di dalam kerajaan 666 bagi dunia ini, New World Order. Manakala bagi anak-anak Bapa Yahweh yang telah menangkap pekerjaan rohnya di penutupan zaman ini, kita sudah berada di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Oh haleluya. Namun demikian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, iman kita masih terus diuji. Seperti mana Bapak Abraham dan Sarah, iman mereka masih terus diuji dan diuji. Demikianlah anak-anak Bapa Yahweh pada hari-hari ini kita terus ditampi, kita diuji. Bapak mau benar-benar melihat anak-anaknya yang memiliki hati yang unggul, iman yang cemerlang, iman yang cekal, iman yang mengalahkan dunia, yang tidak digoyahkan oleh angin-angin pencobaan, yang tidak digoyahkan oleh kekhawatiran, yang tidak digoyahkan oleh apapun pencobaan yang ditawarkan kepada para mempelainya. Demikian juga perkara yang keempat, ketika saya merenungkan akan perkara-perkara yang tidak masuk di akal logika, cara Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, yaitu yang dialami oleh Nabi Hosea. Silakan Bapak Ibu saudara-saudari duduk di kaki Tuhan, membaca firman Tuhan di dalam kitab Hosea. Apakah yang disuruhkan kepada Hosea yang tidak masuk di akal logika manusia? Apakah yang disuruhkan oleh Tuhan kepada Nabi Yehezkiel yang tidak masuk di akal logika manusia, yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anak Tuhan ini, tapi disuruhkan olehnya? Apa yang disuruhkan kepada Yehezkiel itu sama seperti apa yang disuruhkan kepada Rasul Petrus, di mana Rasul Petrus disuruh untuk memakan binatang-binatang yang haram. Padahal Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim tahu para pengikutnya, anak-anak Tuhan di zamannya Petrus, mereka tidak mahu menajiskan diri dengan memakan binatang-binatang yang haram di mata Tuhan. Tetapi apabila Tuhan telah menyatakan itu adalah tidak haram, ia telah menguduskannya, ia telah menghalalkannya, maka anak-anak Tuhan mentaati perintah Tuhan ini. Dan apakah lagi pekerjaan Allah yang tidak masuk di akal logika manusia? Bapak Ibu saudara-saudari, keluargaku yang dikasihi dalam Tuhan, di zaman yang baru, ketika kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di zaman Alfa, ketika karya penyelamatan Tuhan Yesus di kayu salib itu, ketika ia datang ke dalam dunia, ketika roh yang kudus itu, ketika rohnya yang kudus itu masuk ke dalam rahim Maria, seorang gadis, seorang perawan, dan ia lahir di kandang yang hina. Ia memilih keluarga yang sangat sederhana. Sebagai seorang anak tukang kayu, ia hanyalah menyamar. Demikianlah di penutupan zaman ini, rohnya, sekali lagi rohnya, Alfa dan Omega, mengambil pribadi yang diperlayakan Pak Aditya Nugrahanto ketika berusia 33 tahun pada 3 tahun yang lalu. Ia mengambil tubuh casing manusia yang diperlayakan ini, hamba yang taat dan setia. Ia berbicara, lihatlah segala coretan-coretannya, lihatlah segala yang telah dicatatkannya, disampaikannya, video-video kesaksian yang telah disampaikannya. Bukankah itu suara kebenaran?
Bukankah itu suara penghakiman kepada dunia ini? Mengapakah dunia yang buta, tuli dan telanjang mengaku sebagai orang-orang yang bijak, mengaku sebagai orang-orang yang mengetahui isi Alkitab? Bukankah mereka ini adalah golongan yang celaka? Bukankah mereka ini adalah golongan yang dikecam pada zaman Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu? Para ahli kitab, orang-orang Farisi, para imam yang mengetahui kitab Taurat, inilah yang dikecam. Mereka lah yang menentang kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di zamannya. Demikianlah di penutupan zaman ini, di zaman yang baru ini. Bukankah bermunculan orang-orang bijak pandai yang mengaku mengetahui isi firman Tuhan, tetapi sebenarnya tidak menembus dimensi roh dan kebenaran, tidak menangkap isi hatinya Tuhan. Seharusnya kita, apabila kita mendengar kesaksian para saksi syurga, apabila kita mendengar kesaksian Pak Aditya Nugrahanto, apabila kita mendengar kesaksian Ibunda Fe Hamdani, lalu FYP, kita melihat di media sosial yang lagi viral, sepatutnya sikap yang sepatutnya kita ambil sebagai manusia debu tanah, kita duduk di kaki Tuhan, kita punya hati yang punya kerinduan untuk mengkajinya di hadapan Tuhan. Kita mohon Roh Kudus sendiri reveal kepada kita, menyatakan kebenaran kepada kita. Bukan sebaliknya mau menghujat, bukan sebaliknya mau menentang, bukan sebaliknya mau menyerang dengan firman Tuhan, bukan sebaliknya mau mengaku pintar dan bijak, mengetahui seluruh isi Alkitab daripada Kejadian sampai Wahyu, tetapi tidak mengenal rohnya yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia pada ketika ini. Dan soalan yang terakhir saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Mengapakah Tuhan yang maha dahsyat itu, Tuhan yang maha ajaib itu, mengerjakan segala sesuatu dengan cara yang tidak masuk akal? Dia bekerja dengan cara yang pelik-pelik bagi manusia, yang menurut manusia itu sesuatu yang aneh. Bahkan mereka mengatakan sesat, seperti mana dia memakai Ibunda Fe sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang yang pada hari ini dikatakan manusia cahaya yang sudah bercahaya-cahaya. Bahkan pada ketika ini ia telah menyatakan dirinya bahwasanya ia adalah Ratu Adil. Ratu Adil yang sedang menghakimi dunia ini, sedang dipakai untuk menghakimi bersama dengan Pangeran Ilahi, Roh Alfa dan Omega. Omega sendiri sedang berbicara memakai tubuh casing mereka. Karena apa? Sebab Tuhan itu maha penguji. Ia sedang menguji iman umat manusia. Ia sedang menguji hati anak-anak manusia. Tuhan itu sangat suka untuk menguji, untuk tes, untuk melihat apakah ada umat manusia yang mengenal isi hatinya, apakah ada umat manusia yang mengenal jalan-jalan sempitnya, apakah masih ada manusia yang sungguh-sungguh cinta akan Dia, memiliki kasih yang agape, atau cinta kepada dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Firman Tuhan dengan jelas seperti mana kata pengkhotbah Raja Salomo mengatakan, "Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya." Oh haleluya, betapa besarnya, betapa agungnya pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Di zaman yang baru ini, marilah kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Betapa tinggi pun pengetahuan teologi kita, betapa tinggi pun pengetahuan kita akan isi Alkitab, kita tidak lebih hanyalah debu tanah ciptaan Tuhan. Semua manusia sama di mata Tuhan. Semua manusia di penutupan zaman ini, baik itu wanita, baik itu pria, baik itu tua besar, baik itu merdeka, baik itu hamba,
baik itu hamba Tuhan yang bergelar besar maupun dia hanya sebagai orang biasa-biasa, hanya ibu rumah tangga yang hanya duduk menangis di kaki Tuhan. Semuanya sama di mata Tuhan. Bahkan firman-Nya digenapi, dia memakai orang yang hina, orang yang bodoh, supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri, duduk di kaki Tuhan, takut akan Tuhan, dan melihat pada saat hari ini, ketika kita masih hidup lagi, itu adalah kesempatan daripada Dia untuk kita muhasabah diri, untuk kita mengoreksi diri, untuk kita merendahkan diri, bertobat bersungguh-sungguh di hadapannya. Karena apa? Karena ini adalah masa-masa penghakiman. Penghakiman dunia ini akan menjadi neraka yang sesungguhnya. Dia sudah datang ke dalam dunia ini memakai tubuh casing anak manusia Aditya Nugrahanto yang diperlayakannya. Dia memakai Ratu Adil, yaitu Ibu Fay Hamdani, di mana firman-Nya digenapi di dalam Matius 12 ayat ke-42 yang mengatakan, pada waktu penghakiman, bilakah waktu itu? Inilah waktu itu, inilah waktu penghakiman. Ratu dari selatan sedang bangkit bersama dengan angkatan ini, dan ia sedang menghukum angkatan ini, sebab ratu ini datang daripada ujung bumi katanya untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada hikmat Salomo. Anak-anak Tuhan yang tampil di penutupan zaman ini dengan diurapi dengan karunia hikmat daripada syurga. Sesungguhnya Allah Bapa Yahweh, Yeshua Hamasya Elohim, ketujuh rohnya sedang mengurapi anak-anak pilihannya pada saat ini untuk berbicara di tengah-tengah dunia yang gelap ini, untuk menyampaikan isi hatinya, bukan isi hati kami sebagai manusia debu tanah, tetapi isi hatinya, yaitu gulungan kitabnya yang sedang dibukakan pada saat ini. Oleh karena itu kita manusia debu tanah yang lemah, yang hina ini, marilah kita bersujud merendahkan diri di hadapannya, karena hanya Dia yang mampu membuka segala selubung yang menutup mata kita, pikiran kita, hati kita. Hanya Dia yang mampu membukakan segala selubung itu. Marilah kita berlutut, berdoa dan berpuasa, menangis di hadapannya, memohon belas kasihannya. Semoga Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus membuka segala selubung yang menutup mata hati kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang dikasihi dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.